Selamat datang di Mimi Vika Kitchen. Kali ini saya mau membuat cinnamon roll. Bahan-bahannya adalah, bisa kita cek di sini ya. Step pertama, saya mau melarutkan air, gula pasir, dan juga ragi instan. Jangan lupa air yang dipakai air hangat saja, jangan terlalu panas. Nanti kalau panas, raginya bisa mati. Kita cek dulu raginya, apakah nanti ketika dimasukkan ke air hangat itu dia mengembang. Kalau dia mengembang bagus, itu tandanya raginya masih aktif. Tapi kalau kita larutkan ke air hangat tapi tidak ada perubahan, berarti kita ganti raginya. Selanjutnya saya mau menghangatkan susu 250 ml dengan margarin. Cukup sampai margarinnya meleleh saja. Dilarutkan ke dalam susu, dan ini gampang banget. Nanti kita tinggal campur-campur aja. Boleh sesekali diaduk supaya margarinnya cepat meleleh. Seperti ini. Nah, ini sudah mulai meleleh ya. Tunggu aja, sembari nunggu kita lihat ragi tadi yang sudah kita larutkan ke air sudah mulai naik ya, sudah mulai tinggi, itu tandanya raginya aktif. Kita campur aja tepung protein rendah, telur, susu, margarin, dan air ragi tadi. Campur aja jadi satu. Nah, telur, kuning telur 1 dan 1 telur utuh. Lalu ini kita campur air ragi. Karena di gelasnya masih ada bekas ragi, maka saya campur susu dan margarinnya ke gelas bekas ragi tadi. Ya. Sudah seperti itu aja, langsung kita mixer sampai kalis. Ini sudah mulai menyatu semuanya. Mixer aja terus sampai jadi kalis. Tanda-tanda kalis itu ketika adonannya ditarik sampai tipis seperti ini, itu tidak sobek. Nah, ditarik sampai tipis, sampai menerawang seperti ini, itu tidak sobek. Itu tandanya adonannya sudah kalis. Oke, saya mau tutup dulu. Saya biarkan sekitar 30 sampai 40 menit sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Sementara itu, saya mau siapkan dulu isiannya, yaitu margarin sebanyak 2 sendok makan. Dua sendok makan margarin seperti ini. Lalu gula palem diaduk-aduk aja, dicampur rata untuk isian cinnamon rollnya. Dan jangan lupa cinnamon, saya pakai sekitar 1 sendok teh sampai 1,5 sendok teh. Oke, setelah mengembang 2 kali lipat, kita kemprasin aja seperti ini. Lalu setelah itu saya mau pindahin aja ke silikon mat supaya lebih mudah menggilasnya. Karena menurut saya adonannya terlalu besar, maka saya mau bagi 2. Saya mau bagi 2 aja, saya timbang dulu berapa beratnya supaya nanti ketika dibagi 2 beratnya sama. 776, jadi kalau dibagi 2 sekitar 368. Coba kita bagi 2 ya. Nah, ini sudah sama.
Jadi kita punya 2 adonan cinnamon roll yang sama beratnya. Sisihkan dulu adonan 1, lalu kita gilas adonan satunya. Kita gilas, kita tipisin aja selebar mungkin. Saya suka sebenarnya yang tipis adonannya, supaya nanti ketika cinnamonnya matang terus nanti digigit itu kerasa isiannya. Tapi juga jangan terlalu tipis yang menjadikan kulitnya itu sobek ketika digulung atau diisi ya. Jadi seperti ini aja ketipisannya, digilas aja seperti ini. Kalau misalnya tidak rata samping-sampingnya, bisa kita potong supaya nanti ketika menggulung itu jadinya cantik. Jadi ujung-ujungnya kita potong aja biar jadi kotak, lalu dioleskan langsung isian tadi yang sudah kita buat, yaitu margarin, gula palem, dan cinnamon bubuk. Diolesin aja semuanya, jangan ragu-ragu, sampai rata, sampai ujung. Jadi meskipun berada di ujung tetap kerasa isiannya, tetap kerasa butternya, kerasa gula palemnya, kerasa cinnamonnya. Nah, sampai rata aja seperti ini. Lalu udah digulung aja seperti ini. Nah, digulung aja seperti ini. Saya mau iris ujungnya supaya lebih rapi ya. Dan saya bagi beberapa, saya bagi 2 dulu biar sama besarnya. Dipotong aja kecil-kecil seperti ini, kira-kira sama besar. Lalu tata ke dalam loyang yang sudah diolesi baking paper supaya nanti mengangkatnya juga lebih mudah. Ini saya pakai loyang ukuran 20x20, cukup untuk 16 roll cinnamon. Jadi satu loyang itu isiannya adalah 16 roll. Nah, saya tata seperti ini. Jangan lupa loyangnya dialasin baking paper supaya tidak lengket ya. Ini adonan yang kedua, sama stepnya, digilas dulu sampai tipis. Kalau misalnya ujung-ujungnya tidak rata, bisa kita trim atau kita potong supaya lebih rapi. Lalu kita olesin aja isiannya yang tadi udah kita buat. Oh ya, yang tadi saya sudah buat itu adalah untuk 1 adonan cinnamon roll. Kalau mau 2 adonan berarti bikin lagi. Ini pakai 2 cara ya saya. Yang satu dicampur, yang satunya dioles. Jadi kalau misalkan males nyampur-nyampur, menteganya langsung aja dioles ke adonan seperti ini. Sampai rata, diolesin aja. Lalu taburin gula palem. Kalau misalkan males nyampur-nyampur, dan ini rasanya juga sama-sama enaknya. Nah, taburin secara merata aja gula palemnya seperti ini. Lalu jangan lupa taburkan juga kayu manis bubuk atau cinnamon bubuk. Lalu digulung aja seperti adonan pertama tadi. Gulung pelan-pelan supaya rapi. Nah, seperti ini. Dirapikan, lalu dipotong tengahnya dan dipotong-potong kecil-kecil seperti ini. Jadi untuk satu adonan yang saya bagi 2, total roll yang saya dapatkan, potongan yang saya dapatkan itu ada 32. Jadi satu loyangnya saya mendapatkan 16 potong
cinnamon roll. Cocok banget ini untuk jualan. Ini sebelum masuk di oven penampakannya seperti ini. Lalu ini ketika matang langsung diangkat dan dimasukkan ke dalam box. Itulah kenapa saya tadi menggunakan baking paper, jadi lebih mudah mengangkatnya. Nah, seperti ini. Cantik kan warnanya? Coklat keemasan. Supaya lebih enak, saya menambahkan glazing. Glazing ini saya buat dari gula halus yang saya tambahkan air. Nah, seperti ini. Airnya dikira-kira aja. Yang penting gulanya itu tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Nah, konsistensinya seperti itu ya. Jadi langsung aja saya beri sedikit demi sedikit glazing gula di atasnya. Jadi ini cinnamon rollnya, kulitnya atau adonannya itu gurih, cenderung ke manis. Lalu isiannya tidak terlalu manis karena ada margarin, ditambah lagi aroma cinnamon yang cukup, tapi juga tidak terlalu kuat karena saya kebetulan tidak terlalu menyukai aroma cinnamon yang kuat karena nanti akan mengganggu rasanya. Lalu ditambahkan glazing gula yang manis. Jadi menurut saya manisnya ini pas karena adonannya sendiri juga tidak terlalu manis ya. Saya cuma pakai 50 gram gula untuk 2 box cinnamon roll. Tapi kalau bagi kalian yang memang tidak terlalu menyukai manis, glazing gulanya bisa di skip gitu. Jadi karena ini gula donat, ada sensasi manis dinginnya ketika kita menggigit cinnamon roll. Diolesin aja seperti ini pakai sendok, tapi kalau mau pakai kuas juga nggak apa-apa. Tapi saya lebih suka pakai sendok seperti ini supaya nanti gulanya itu nggak nempel di kuas ya. Karena ini kan kalau nanti kering gulanya akan lebih padat atau mengeras gitu. Jadi kelihatan putih-putih di atasnya seperti itu. Kita ratain aja seperti ini. Nah, seperti itu ya. Sudah. Ini untuk box pertama. Nah, seperti ini tampilannya. Cocok banget buat jualan. Ini untuk box yang kedua. Saya memang sengaja menggunakan gula halus yang saya beri sedikit lebih banyak air. Bagi kalian yang memang seneng adonannya itu fluffy tapi sedikit lembab, itu bisa dicampur glazing gulanya lebih banyak air dan tidak terlalu manis juga, tapi juga ada sensasi dingin dari gula halusnya. Begitu. Campur aja di lubang-lubangnya, diratain seperti ini. Oh ya, bagi kalian yang menyukai resep-resep comfort food, jajanan pasar ataupun kue kekinian, kalian bisa subscribe, dan jika suka dengan video ini kalian bisa like dan share ke media sosial yang kalian punya jika memang video ini bermanfaat supaya lebih banyak orang yang nonton. Jangan lupa subscribe. Untuk bahan lengkap dan pengaturan ovennya bisa cek di description box. Jangan lupa dicoba.